Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Purwanti, guru SMP Negeri 2 Katapang. Pada kesempatan ini, saya akan mereview buku yang berjudul Ayahku Bukan Pembohong, karya Terelie yang diterbitkan Gramedia dengan tebal halaman 297 halaman. Saya akan mereview buku dengan teknik fishbone. Adapun teknik fishbone meliputi 5W, 1H. Unsur yang pertama yaitu what, apa. Cerita ini tentang seorang anak yang benci kepada ayahnya karena cerita yang disampaikan ayahnya hanya bualan belaka. Where, di mana? Cerita ini terjadi di kediaman Dam, kemudian di kolam renang, di rumah sakit, dan di pemakaman. When, kapan cerita ini terjadi? Cerita ini terjadi saat Dam kecil hingga Dam dewasa. Who, siapa saja tokoh dalam cerita ini, yaitu Dam, kemudian ayahnya Dam, Jarji temannya Dam, dan Tani temannya Dam, yang akhirnya nanti Tani ini akan menjadi istrinya Dam. Why? Mengapa? Seorang anak yang bernama Dam benci kepada ayahnya karena cerita ayahnya kenal dengan sang kapten hanya isapan jempol saja, karena tidak pernah terbukti. How? Bagaimana? Di sini diceritakan diawali sewaktu kecil dan sering sekali diceritakan oleh ayahnya tentang tokoh terkenal di persepak bolaan yang dijuluki sang kapten. Sehingga Dam begitu mengidolakan sang kapten ini. Tetapi sampai Dam dewasa, ternyata cerita ayahnya ini tidak pernah terbukti bahwa dia betul-betul mengenal sang kapten ini. Sampai Dam menikah dan mempunyai anak, dan anak-anaknya pun diceritakan dengan hal yang sama oleh ayahnya. Dam tidak suka. Akhirnya ayahnya tahu bahwa Dam tidak suka dengan hal itu, maka ayahnya pergi dari rumah Dam, dan kemudian tidak berapa lama kemudian ayahnya sakit, dirawat di rumah sakit sampai ajal menjemputnya. Ketika di pemakaman, Dam sangat terkejut. Ternyata sang kapten yang diceritakan oleh ayahnya datang ke pemakaman untuk memberikan simpati dan bela sungkawa. Dan di sana juga sang kapten menyatakan kekagumannya pada sosok ayah Dam. Akhirnya Dam menyesal bahwa dia telah menganggap ayahnya selalu berbohong. Padahal betul-betul ayahnya sangat mengenal baik dengan sang kapten. Demikian yang bisa saya sampaikan. Hikmah dari cerita ini adalah bahwa seseorang tidak boleh menuduh hal yang tidak baik sebelum tahu kebenarannya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.